Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita masih soal kurban Pak Kiai. Ada kemudian yang menarik, yang mungkin pernah kita jumpai ya. Misalnya setelah kemudian pemotongan hewan kurban, panitia biasanya minta kulitnya deh. Saya mau kulitnya, tapi nanti habis itu saya jual. Iya. Ini boleh nggak secara syariat? Iya, yang tidak dibolehkan itu menjadikan bagian tertentu dari hewan kurban sebagai upah. Oh, oke. Nggak boleh. Misalnya gini, untuk motong kambing, ada nih orang yang bilang, udah saya yang potongin kambingnya beres, tapi kulitnya buat saya. Kalau itu dipahami sebagai upah penyembelihan, nggak boleh. Nggak boleh. Karena berarti kita kurang. Ya, kekurangan berarti kita berkorban kambing tanpa mengurangi kulit. kadar. Iya, Atau yang biasa sering jadi kepalanya. Iya. Saya potongin ya, Nah, tapi upahnya upahnya kepalanya. gitu. Berarti dia korban itu kambing tanpa kepala, sapi tanpa kepala. Iya juga sih, Gitu, betul, nggak betul, boleh. betul. Nah, makanya panitia masjid itu perlu mengalokasikan dana operasional, dan itu minta sedekah sama orang nggak apa-apa. Jadi orang-orang yang tidak bisa berkorban tapi bisa membayar biaya pemotongan korban, dia bisa dapat pahala yang sama dengan cara membayarkan biaya pemotongan. Nah, bagaimana dengan misalnya pertanyaan Mila tadi, kulit? Kan kulit itu boleh dikatakan tidak dimanfaatkan. Iya. Ada satu fikih yang buat saya itu kurang bijaksana hari ini. Di masa Rasulullah, itu yang namanya kulit binatang, itu diberikan kepada orang-orang secara sporadis. Siapa yang mau mengambil. Kenapa? Karena kehidupan di masa itu, kulit binatang biasa dijadikan sajadah, tikar untuk tidur, atau selimut di musim yang dingin. Sementara itu tidak terjadi pada hari ini. Apa yang kita saksikan ketika Idul Adha? Karena ada banyak orang yang salah persepsi terkait ini, maka kulit-kulit kambing itu dibiarkan menjadi busuk dan juga sarang penyakit, atau dijemur tanpa tahu pemanfaatannya. Maka boleh kulit-kulit itu diserahkan kepada fakir miskin. Kemudian, tapi fakir miskin tetap dapat yang tadi tuh, daging dapat, katakan, Pak, ini saya mau nyerahkan kepada Bapak kulit kambing. Terus dia ngomong, lumayan loh Pak, di sebelah sana itu ada pengrajin beduk, di sebelah sana itu ada pengrajin jaket. Kalau Bapak jual, itu kan Bapak dapat uang. Loh, yang menjual kan bukan panitia, tapi sudah diserahkan. Apa ada larangan? Misalnya, saya kasih daging nih sama Mila. Tiba-tiba Mila menerima daging dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah sudah menjadi milik Mila, kan boleh Mila tasarrufkan kemanapun. Karena boleh jadi orang tadi menerima begitu bantuan daging banyak sekali. Tiba-tiba anaknya sakit, butuh uang ke dokter, dia tidak punya harta apapun kecuali daging-daging itu yang dia jual. Apa ada fikih yang kemudian melarang? Kan tidak. Nah, jadi cara penyelesaiannya adalah didistribusikan kepada orang yang berhak dan pantas untuk menerima itu, kemudian diarahkan. Kalau dia mengatakan, nah nanti di rumah repot malah bau, arahkan di sebelah sana ada pengrajin itu. Nah, selama uangnya tidak dijadikan sebagai upahan terkait dengan hewan kurban, dulu guru-guru saya di Mesir banyak yang menganjurkan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya bebas. Kalau misalnya minta, itu tadi ya Pak Kiai, saya nggak apa-apa deh, saya minta kulitnya deh, mau saya bikin pajangan, ya nggak apa-apa, tapi tidak memotong upah ya misalnya Pak Kiai. Tidak memotong upah, atau juga tidak membiarkan kulit-kulit itu tidak dimanfaatkan sampai bahkan menjadi bau, merusak lingkungan, kemudian dibuang begitu saja. Sementara boleh jadi ini memiliki nilai. Ada yang ingin saya sampaikan Mila, bahwa terkait dengan barang-barang seperti itu, kan ada yang di masa lalu itu biasa-biasa, sekarang memiliki nilai ekonomi. Kan gitu kan. Nah, sama aja kan tulang-tulangnya misalnya, setelah dibersihkan, tulang-tulang dulu kan dibuang begitu saja. Boleh enggak saya sekarang kumpulkan kepada orang yang suka menjadi kolektor tulang untuk dimasukkan kepada industri obat. Nah, ini namanya fikih yang berkembang. Jangan kemudian mengatakan, oh enggak bisa, itu tulang-tulangnya harus diserahkan kepada fakir miskin. Kita serahkan kepada fakir miskin. Kemudian ada fakir miskin yang membuat sop kaki, ada yang mengatakan sop tulang, ada yang kemudian setelah dia makan sopnya, kan tulangnya tidak mungkin dia habiskan. Bekas-bekas itu kemudian dikumpulkan jadi satu, ya, atau ini di masjid masak sop sama-sama, kemudian dikumpulkan. Bekas sop tadi tulangnya dijual. Apa yang salah? Ketika itu sudah menjadi hak masing-masing dari orang tadi. Setuju. Nah, memang agak meloncat Pak Kiai, tapi
berkaitan dengan pemilihan hewan kurban tuh Pak Kiai. Iya. Memang kita tuh kadang-kadang itu juga harus detail ya. Oh iya, yang pertama syarat untuk dijadikan hewan kurban itu kan kepantasan. Kepantasan. Oke. Kepantasan itu digambarkan dengan usia. Kalau unta 5 tahun, ya kan? Karena kalau unta belum 5 tahun itu rasanya belum besar, Oke. gitu loh. Sapi 2 tahun, ya. Kambing kayak kambing Jawa itu juga disyaratkan 2 tahun. Kalau domba yang bisa cepat besar itu bahkan 1 tahun pun boleh. Oke. Itu terkait dengan faktor usia. Di luar itu tentu semakin banyak dagingnya itu semakin afdol misalnya, atau karena boleh jadi diberi pakan tertentu dia menjadi lebih baik, itu juga lebih afdol. Nah itu semua bergantung kepada kondisi sosial budaya di masing-masing tempat. Tapi secara kepantasan itu kita juga harus kalau bisa mendapatkan yang terbaik, kita pilih yang terbaik. Makanya ya Pak Kiai. Mila, ada sesuatu yang dikatakan cacat dalam tubuh binatang itu yang tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Walaupun boleh jadi itu tidak menjadi inceran banyak orang untuk dikonsumsi. Misalnya kambing yang buta. Oke. Itu nggak boleh dijadikan kurban. Kenapa? Walaupun matanya kan tidak dimakan. Misalnya tidak ada orang, saya mau senang makan mata, enggak. Tapi ketika dia tidak punya penglihatan, boleh jadi di depannya itu ada rumput. Karena dia nggak ngelihat, dia nggak makan. Maka temannya yang matanya ngelihat, makan, kan jadi lebih besar. Maka seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Atau maaf, kakinya pincang. Maka ini tidak boleh, karena dia boleh jadi untuk makan, dia kalah dengan yang kakinya sempurna. Jadi memang soal kepantasan ini memilih yang sehat, memilih yang tampilannya secara fisik bagus, itu juga menambah keutamaan ya Pak Kiai. Iya. Satu lagi sebelum kita tutup Pak Kiai, sebenarnya mungkin ada kebingungan. Kadang-kadang tuh misalnya kayak saya satu keluarga, suami misalnya, saya kurban 1 kambing ya, tapi atas nama, itu lebih baik gimana ya? Atas nama dia sendiri atau sebenarnya atas nama keluarga? Atas nama dirinya. Ini perlu dipahami para pemirsa ya. Ini kan pernah jadi kontroversi juga ya. Saya masih bingung. Jadi kalau kambing itu syartul ijza'nya, kriterianya ini sama. Kriteria aurat laki-laki. Saya kalau sholat itu kan nutupnya dari pusar sampai lutut. Itu namanya syarat gitu loh. Nah, syarat ini itu menjadi kewajiban saya. Nah, syaratnya kurban itu 1 kambing itu hanya untuk 1 orang. 1 sapi bisa untuk 7 orang. Itu syarat keabsahan dinamakan ibadah kurban. Tetapi yang harus kita pahami dari doa Nabi. Jadi Nabi itu ketika memotong itu nggak tanggung-tanggung. Ini an Muhammadin, untuk Muhammad, wa an ummati Muhammad, umatnya Muhammad. Itu dipahami oleh ulama itu dengan berbagai pemahaman. Ada yang mengatakan ini hanya khusus buat Nabi. Di luar Nabi nggak boleh. Ada yang mengatakan an Muhammadin itu namanya kriteria. 1 kambing 1 orang. An ummati Muhammadin, Nabi berharap pahalanya kalau nanti dibagi cukup untuk semuanya. Oke, tapi untuk lagi-lagi untuk kehati-hatian Pak Kiai. Lihat logikanya Mila. Saya bilang gini, saya potong kurban ini untuk saya loh. Tapi waan keluarga saya. Kenapa? Mudah-mudahan ya Allah keluarga saya dapat pahala. Karena ketika saya berkorban, boleh jadi ada pikiran kotor di anak saya. Coba Bapak nggak beli kambing, saya beli sepatu baru misalnya. Nah, tapi ketika dia kemudian menerima keputusan bapaknya, maka saya katakan saya bisa berkorban ini karena dorongan anak-anak. Sudahlah Pak, sepatu saya masih bisa kok dipakai, Bapak korban saja. Dari inilah kemudian yang kita katakan, apa yang menjadi milik Allah itu tidak dibagi dengan kalkulator manusia. Masya Allah, luar biasa. Sebuah closing yang sangat powerful. Ada banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini Pak Kiai. Terima kasih sekali, jazakallah khair, sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.